Halo semuanya, kembali lagi sama gue bikin tadi di sini. Oke, jadi hari ini gue pengen bikin vlog, mungkin ya, vlog bersama gue. Gue pengen ke Sentul bareng anak-anak Lenturin aja. Lenturin itu adalah komunitas yang sebenarnya komunitas yang tanpa organisasi kali ya. Jadi itu kita nggak ada strukturnya, cuma kita di situ ngumpul-ngumpul aja, suka naik motor. Base awalnya tuh suka San Mori, cuman di situ ternyata kita banyak yang suka naik motor. Performance ya, untuk performance use. Jadi kita hari ini pengen track day. Waktu itu tahun lalu kita udah pakai track day pertama kali, ini mungkin track day kedua kita bareng Lenturin aja. Oke guys, sebentar ya guys. Oke guys, di sini gue sama ada Rizky yang turun. Di sini ada Zul, ada kakak gue sendiri tuh Poswan Kadito, yang ninja biru itu Melki, dan gue sendiri hancur saya. Jadi review gue kali ini, Sentulnya kan baru banget direnovasi ya, kondisinya tuh nggak banget. Maksudnya aspalnya sih oke, basically dia rata, cuman banyak banget pasirnya. Pasirnya tuh banyak banget, bisa dibilang tuh kayak mirip-mirip gila nih. Kalau kelihatan, sorry ya. Nih, nih. Lumayan banget, pasirnya tuh lumayan banget. Gue beberapa kali depan gue kehilangan grip, belakang juga kehilangan grip. Jadi buat kalian yang mau latihan sih, gue mungkin saraninnya awal-awal tahun, setelah seperempat lah, setelah tahun, setelah itu mungkin aspal baru debu-debunya hilang. Kemarin katanya sempat hilang, cuman gara-gara hujan mungkin ya, jadi debunya tuh ke bawah lagi gitu, pasir-pasir ya. Jadi ban gue sih oke so far, cuman karena emang bener-bener kondisi ya doang. Nanti tunggu update gue lagi. Ini kita lihat motornya dulu. Gimana Ki? First impressionnya? Oke ya? Tapi pasirnya banyak. Sini ada Poswan AMS atau Mad Max. Di sini ada ninjanya Sarana Two Stroke, mantul. Ini jago sendiri, ini motor gue sendiri. Nah, ini yang gue maksud. Bannya udah kayak masuk gravel, gengs, padahal ini di aspal. Ini di gravel tuh kayak gini nih. Tuh, gue udah sampai sini, cuman hancur. Bom. Itu salah ya bang. Jadi. Aduh, jelas. Jalannya penguk. Oke guys, jadi sorry banget kalau ini videonya gue nggak, jangan expect video ini sinematik dan semacam-macamnya. Ini nggak sinematik sama sekali. Gue cuma sharing experience doang di sini. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini tanggal 16 Desember 2020. Kemarin gue tanggal 14 Desember sempat bikin video, cuman gue nggak lanjutin lagi karena akhirnya gue mengalami crash di Sentul. Tepatnya beberapa minggu atau bulan kali ya. Sebulan 2 bulan pertama setelah Sentul baru selesai di aspal gitu. Nah, gue pengen kasih tahu sebenarnya kronologis kecelakaannya, gimana gue bisa crash, dan gimana kondisi sirkuit Sentul saat ini menurut pandangan pribadi gue gitu. Oke, jadi pertama-tama gue pengen jelasin gimana gue crashnya dulu ya. Nah, gue tuh crash terjadi di R4. R4 itu adalah tikungan keempat setelah garis start.
R1 belok kanan, R2 belok kiri, S gede. Habis itu R3, R4 itu belokan kanan dan kanan lagi yang patah. Nah, jadi kronologisnya kalau dibilang gue belum manasin ban, gue udah manasin ban. Jadi ini gue crashnya itu siang-siang setelah jam istirahat bahkan. Jadi di pagi hari tuh gue bener-bener ngafalin situasi track dulu, yang dimana isinya masih pasir semua, bisa dibilang literally pasir semua. Jadi bahkan di straight aja, di lurusan itu motor gue kanan kiri gara-gara lost grip. Bisa dibilang kayak apa ya, nggak ada grip di depan sama di belakang. Jadi di setiap tikungan pun gue setiap masuk, depan gue agak sedikit ngelosor, belakang agak sedikit goyang juga pas lagi keluar tikungan. Itu hampir di setiap tikungan gitu. Karena akhirnya gue nemu ada satu racing line yang bisa dibilang tuh nggak gede-gede banget, racing line kecil. Gue hafalin di situ aja tuh yang bisa dibilang paling bersih lah, tapi tetap berpasir gitu. Nah akhirnya gue di setiap putaran tuh gue naikin ritme gue dikit demi sedikit, makin lama gue cepetin. Akhirnya sampai di siang hari sampai gue udah tahu tuh racing line-nya, gue ritmenya tetap gue naikin. Nah akhirnya di R4 gue buka gasnya mungkin lebih dari yang sebelumnya, karena gue udah ngerasa hafal kali ya, ini racing line-nya gitu. Akhirnya di situ gue ban belakang gue nge-slide. Pas gue slide mau nggak mau kan motor gue lurusin tuh, karena berdiri kan, gue coba save lah gitu. Nah karena gue lurusin kan, mau nggak mau motor gue itu keluar dari racing line. Nah saat gue keluar racing line biasanya itu gue udah sering beberapa kali ngelakuin keluar racing line terus gue masuk lagi sambil gue rem, gue masukin kanan lagi. Itu biasanya gue lakuin kayak gitu. Nah kali ini pas gue keluar racing line itu kan isinya pasir semua ya. Jadi pas gue keluar, gue belok kanan, gue sambil rem lagi, motor gue itu depannya lost grip. Jadi bisa dibilang hampir low side. Jadi gue tadi mau hampir high side pertama kali, kedua gue hampir low side, habis itu motor gue lurusin, akhirnya gue masuk gravel. Nah bisa dibilang tuh kecepatannya hampir kecepatan gue exit corner dari gue biasanya gue exit corner di situ. Itu gigi 2 RPM tinggi, mungkin kecepatannya kurang lebih 80 deh. Jadi di situ biasanya gue ke oper 3 kan. Nah di situ gue masuk ke gravel tuh kecepatannya lumayan kurang lebih segitu. Di situ ya gue handle, gue nggak rem, karena kalau gue rem gue tahu itu bakal lebih parah di gravel itu, dan gravelnya bisa dibilang dalam banget gitu. Akhirnya gue coba kontrol, dan menurut gue pribadi gravel di R4 itu tuh sama tembok deket banget. Jadi gue pilihan gue antara gue nabrak tembok atau gue jatuhin. Akhirnya gue pilih gue jatuhin, gue belokin kanan, motor gue nyangkut, abis itu bantingnya ke kiri tapi jadinya gitu posisinya jatuh. Nah untungnya gue nggak jatuh ke gravel atau guling-guling, gue jatuh di atas motor gue di bagian kanan gitu. Nah jadi sebelah kanan tuh bodinya nanti gue kasih lihat itu besi penyangga fairingnya itu penyok kena dada gue sendiri gitu. Nah makanya bodi kiri ini hancur semua. Ini gravel, kecepatannya sih menurut gue lumayan kenceng ya, karena kecepatan exit corner gitu. Nah jadi itu kronologis crash gue. Dan menurut gue pribadi ya, mungkin selain pasir yang ada di aspal Sentul yang baru ini, tekstur aspalnya juga enggak sekasar aspal yang sebelumnya. Mungkin karena baru kali ya, gue nggak tahu. Gue nggak pengalaman soal aspal-aspalan, tapi aspal tuh halus banget teksturnya, bener-bener halus banget. Jadi walaupun bisa dibilang racing line-nya itu udah sedikit pasir, tapi ban gue tuh nggak kemakan sebanyak pas saat di aspal sirkuit yang lama gitu, Sentul yang lama. Yang lama tuh kemakan banget ban gue, jadi cepet habis lah bisa dibilang gitu. Nah sekarang nih gue udah muter dari pagi sampai siang aja tuh bannya cuman kayak kekikis kecil gitu. Nah gue nggak paham ini antara pasir atau aspal ya. Tapi kalau gue lihat dari mata gue sendiri pribadi, aspalnya itu teksturnya halus banget. Jadi mungkin gue rekomendasi buat yang mau ke aspal yang baru ini, pakai bannya bener-bener yang soft kali ya, bener-bener soft gitu. Mungkin gue nggak tahu, mungkin itu nanti expert lah yang bisa jelasin gitu. Oke, jadi kurang lebih itu kondisinya. Ini gue hancur bagian kiri. Untungnya gue nggak jatuh di aspal. Kalau gue mungkin gue rem terus gue coba masukin di aspal, ke aspal lagi, racing line lagi, mungkin gue bakal jatuh di aspal. Dan kondisinya pasti bakal lebih buruk, karena gue akan berbenturan dengan aspal, motor gue berbenturan dengan aspal, mungkin segitiga bisa bengkok atau stang bisa bengkok. Untungnya karena gue di gravel, jadi stang gue tuh sama sekali nggak bermasalah. Paling bracket fairing tuh gue lihat agak penyok dikit,
oke lah, itu menurut gue masih bisa dibenerin bracket fairing dan bracket fairing yang lain nih semua gitu. Nah itu di bawah ada string damper gue hancur karena emang sempat wobble sebelum gue masuk ke sebelum gue jatuh, gue wobble di bagian gravelnya, jadi akhirnya string damper juga hancur gitu. Oke deh, nanti abis ini gue akan kasih lihat detailsnya bagian mana aja yang rusak di motor gue. Untungnya kebanyakan semua di bagian fairing, menurut gue masih bisa dibenerin lah. Dan FYI fairingnya ini adalah fairing original yang gue tutup jadi kepala buta, sama tutup bodinya ini nih jadi single seat. Jadi lumayan banget rasanya kalau bukan body fiber ya yang hancur. Ini body part number dari 3MA ini sendiri gitu. Jadi ya kurang lebih gitulah ceritanya. Mungkin cerita ini bisa kasih mungkin precaution buat yang mau latihan atau mau push akhir-akhir ini nih. Mungkin kalau kalian mau coba latihan, gue saranin sih mungkin di tahun 2021 kali ya, di pertengahan tahun atau di seperempat tahun lah, sampai bener-bener tuh dia udah kena hujan, kena angin, sampai debunya hilang, pasirnya. Ini bukan pasir main-main sih menurut gue, ini pasir itu pasir banget. Nanti mungkin gue bakal kasih foto di mana yang bener-bener kelihatan pasirnya gitu. Mungkin orang nggak percaya gue bilang gue di street sampai motor gue kanan kiri, itu gue di street nggak punya grip coy. Gue nggak punya grip. Di belakang tempatnya abis R4 itu gue ada banyak banget pasirnya, gue nggak ada grip. Jadi motor tuh kanan kiri gitu. Oke deh guys, jadi sekarang nih gue pengen kasih lihat detailsnya di motor gue dan di baju balap gue yang dimana gue bilang itu fairing nusuk ke dada gue. Jadi itu dia lumayan nusuk dan gue sampai sekarang pun masih kerasa banget fairing nusuk ke baju balap. Cuman untungnya nggak tembus gitu, cuman bagian kulitnya agak sedikit membesar lah lubangnya, atau agak lecet gitu ya mungkin baju balapnya. Untungnya juga sangat disarankan menurut gue kalau untuk di sirkuit pakai proper tracksuit gitu kan, baju balap yang benar-benar proper. Kalau enggak, gue nggak habis pikir sih kondisinya gimana gitu. Oke deh, sekarang gue kasih lihat details dari motornya setelah crash ya. Oke guys, jadi ini kondisi motornya sekarang. Ini bagian winglet kali ya namanya. Wingletnya pecah. Untung masih ada bagian-bagian lainnya. Ini juga air scoop gue pecah. Ini fairing yang kena gravel. Untungnya kena gravel. Kalau kena aspal sih gue pikir bakal lebih hancur. Sasis gue juga banyak baret-baret karena gravel. Ini body gravel. Ini juga arm belakang gravel. Gue nggak tahu sih ini bisa hilang apa enggak. Semoga aja bisa hilang. Nah ini bagian kaca windscreen-nya. Nah ini gue bilang kena dada gue. Jadi mungkin kayak itu nancep apa gimana ya, ujungnya tuh hilang kan. Tuh ini lubangnya nih yang gue bilang. Oke, parah cuy, sakitnya sampai sekarang anjay. Tapi gak masalah lah, ya namanya juga. Tapi dia gak tembus sama sekali kok. Build quality bagus sih masih. Untungnya gak kena speedometer. Ini besi penyangga fairing yang gue bilang tadi juga penyok. Nah ini adalah serpihan-serpihan dari winglet dari TZR gue itu. Jadi kayaknya masih bisa di repair, disambung-sambung, nanti bakal kayak gini sih kondisinya mungkin ya. Ya udahlah, namanya juga motor. Itu damper yang gue bilang jebol. Ini juga sebenarnya bukan merek yang bagus sih, cuman menurut gue ini lumayan oke lah. Jadi kalau rusak bisa langsung di replace. Ini juga kondisi fairingnya. Ini bracket fairing yang gue bilang tadi penyok, masih bisa dibenerin lah. Ya overall begini kondisi motornya. Oke guys, jadi kali ini mungkin itu aja yang mau gue sampein. Buat kalian yang suka track day, tetap semangat. Karena apa ya, crash itu adalah hal lumrah lah gitu ya di kegiatan aktivitas permotoran, terutama di sirkuit ya kan. Nah jadi untungnya gue mengalami crash di sirkuit dan nggak ada gangguan lain dari kendaraan lain atau apa dari pejalan kaki dan semacam-macamnya. Jadi crash ini ya tetaplah ini adalah crash pertama gue. Jadi
pengalamannya buat gue mungkin perlu gue ceritakan. Jadi bagi kalian yang belum pernah ngerasain crash di sirkuit, bisa jadi referensi. Dan untuk bagi kalian yang suka latihan, mungkin perhatiin dulu know your limit sih, tepatnya juga itu perlu sih. Tapi emang namanya juga di sirkuit ya, kita harus mempelajari limitnya di mana. Jadi menurut gue crash lah adalah hal lumrah gitu. Yang penting kalian pakai proper tracksuit ya, itu perlu banget. Dan pastikan semuanya juga ban, suspensi, rem dan semacam-macamnya itu mendukung untuk di sirkuit. Karena banyak beberapa parts pendukung di sirkuit yang menurut gue sangat bisa membantu performa kalian di sirkuit itu sendiri gitu. Nah, jadi buat kalian yang sekarang pengen latihan di sirkuit Sentul, pantau terus update-nya. Misalkan teman-teman ada yang kesana tanya gimana aspalnya, gimana pasirnya, itu akan memberikan kalian precaution ya, hati-hati gitu. Jadi jangan sampai kenapa-napa, kalian pengen maksimalin tapi nggak bisa. Jadi menurut gue, soalnya kalau latihan itu semuanya gunanya untuk maksimalin kemampuan kalian dan motor kalian ya. Kalau misalkan nggak bisa maksimal, menurut gue sayang juga, buang-buang duit jadinya, buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang mileage pada parts kalian. Menurut gue itu penting banget. Oke, jadi itu aja yang mau gue sampein buat kalian semua. Tetap hati-hati, safety ride yang di jalan raya. Buat yang di track, gaspol terus. Kalau rusak benerin. Insya Allah di video-video berikutnya gue akan lanjutin rebuild TZR gue after crash. Setelah 8 tahun gue rebuild motor gue. Dan semoga rebuild yang kedepan yang terjadi ini gue kasih detail yang lebih baik lah. Karena yang sebelumnya itu adalah rebuild dari kondisi bangke yang dimana masih banyak percobaan pemasangan kabel, tempat dan semacam-macamnya masih berantakan, kotor. Kalau kalian lihat ini itu pada belum detailnya belum oke lah gitu. Gue akan coba di rebuild kali ini gue kasih rebuild yang better dari yang sebelumnya. Semoga aja, dan see you in the next video guys.